Shalom Aleichem, damai sejahtera. Perbedaan Nabi dan Rasul dalam hal kedudukan. Saudara-saudara umat Kristen, Kristen dan Katolik dimanapun berada saat ini, perbedaan Nabi dan Rasul dalam hal kedudukan. Saudara-saudara, Rasul Tuhan itu kedudukannya lebih tinggi daripada Nabi dalam kuasa maupun hierarki. Jadi saudara-saudara, perbedaan dalam hal kedudukan, perbedaan Nabi dan Rasul dalam hal kedudukan itu, Rasul Tuhan itu kedudukannya lebih tinggi daripada Nabi, baik itu dalam kuasa maupun hierarki. Dapat kita baca di Matius 11 ayat 11. Sekian, sampai jumpa. Bapak yang memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Saudara-saudara, sebutan nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil ini, sebutan ini tidak ada hubungannya dengan peranan para nabi, juga tidak ada hubungannya dengan kedudukan para nabi, dan tidak ada hubungannya dengan status para nabi-nabi tersebut. Dan istilah nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil ini diberikan kepada mereka hanya dalam kaitannya dengan kitab-kitab mereka. Dan saudara-saudara, disebut nabi-nabi besar karena kitab-kitabnya itu relatif panjang-panjang dan pasal-pasalnya itu lebih banyak. Dan disebut dengan nabi-nabi kecil karena kitab-kitabnya pendek-pendek dan pasal-pasalnya pun tidak banyak. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Tuhan itu nama atau gelar. Saudara-saudara, di sini saya mau mengatakan bahwa Tuhan itu adalah gelar atau jabatan. Jadi saudara-saudara, banyak umat Nasrani, Kristen dan Katolik yang mengatakan bahwa Tuhan itu nama Sang Pencipta, nama Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Saudara-saudara, nama Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya dan Sang Pemilik surga itu bukan Tuhan, tetapi Yahweh. Saudara-saudara, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya dan Sang Pemilik surga itu Yahweh, bukan Tuhan. Dan tidak ada Tuhan bernama Tuhan. Tuhan bernama Tuhan itu di kitab suci kita itu karena kesalahan terjemahan. Jadi tidak ada Tuhan yang bernama Tuhan. Dan ingat, Tuhan itu adalah jabatan atau gelar, bukan nama Sang Pencipta. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Perbedaan Isa dan Yesus. Saudara-saudara, Isa dan Yesus itu berbeda. Jadi jangan dicampur adukan atau disama-samakan. Dan di dalam kitab suci berbahasa Arab, namanya bukan Isa tapi Yasua, karena orang Arab tidak mengenal vokal E, jadi mereka membacanya Yasua. Dan saudara, Isa itu tidak mati. Dalam Quran surat 4 An-Nisa 157, sedangkan Yesua Al-Masih itu mati dan bangkit. Dapat kita baca di Matius 27 ayat 38 dan Matius 28 ayat 6. Dan Nabi Isa itu hanya utusan Allah seperti nabi-nabi yang lain. Quran surat 33 Al-Asad ayat 7. Namun bagi umat Nasrani, Yesua itu Yahweh sendiri yang turun ke bumi dalam wujud manusia. Yohanes 8 ayat 24 dan Yohanes 10 ayat 30 dan lain-lain. Dan Islam itu Isa lahir di bawah pohon kurma. Quran surat 19 Maryam ayat 23. Dan bagi umat Nasrani, Yesua itu lahir di Migdal Eder, kandang domba. Lukas 2 ayat 7. Itulah perbedaan Isa dan Yesus. Sekian. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bunyi Yudas 1 ayat 6. Yudas 1 ayat 6 berbunyi, sebagian malaikat diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman. Itulah bunyi Yudas 1 ayat 6. Sebagian malaikat diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman. Jadi saudara-saudara, sebagian malaikat itu diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman. Jadi saudara-saudara, Lucifer dan pengikut-pengikutnya itu, saudara-saudara, itu diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman untuk disiksa nanti di sorga bersama dengan manusia-manusia yang tidak di dalam Tuhan. Manusia-manusia yang mati binasa akan disiksa bersama para malaikat-malaikat yang membangkang terhadap Tuhan kita Bapa Yahweh. Sekian, Bapa Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Benarkah sebagian malaikat diikat menunggu hari penghakiman? Saudara-saudara, di sini saya mau memberitahukan bahwa benar bahwa sebagian malaikat itu diikat
dengan rantai menunggu hari penghakiman. Dan sebagian malaikat itu diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman itu dapat kita baca di Yudas 1 ayat 6. Di mana di Yudas 1 ayat 6 itu berbunyi, sebagian malaikat diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman. Yudas 1 ayat 6. Jadi saudara-saudara, saat ini ada sebagian malaikat itu diikat dengan rantai atau dibelenggu untuk menunggu hari penghakiman, untuk dihakimi atau diberi hukuman di neraka. Seperti manusia yang salah dihukum di neraka. Sekian sampai. Salam alaikum, damai sejahtera. Apakah malaikat melakukan dosa juga? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, malaikat itu bisa melakukan dosa juga atau dapat melakukan dosa juga. Dan Lucifer itu telah melakukan dosa di sorga dengan kesombongannya, mau menyaingi Tuhan kita Bapa Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik sorga. Sehingga Bapa Yahweh itu marah dan mengusir Lucifer dan pengikut-pengikutnya itu dari sorga, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, malaikat itu bisa berbuat dosa atau bisa melakukan dosa, dan dapat kita baca di 2 Petrus 2 ayat 4. Di mana 2 Petrus 2 ayat 4 berbunyi, sebab jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya yang telah berdosa, sebaliknya dia telah menyerahkannya ke dalam belenggu kegelapan dengan melemparkannya ke dalam Tartarus untuk ditahan sampai penghakiman. Sekian, sampai jumpa. Salam alaikum, damai sejahtera. Bunyi 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Petrus 2 ayat 4 berbunyi, sebab jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya yang telah berdosa, sebaliknya dia telah menyerahkan ke dalam belenggu kegelapan dengan melemparkannya ke dalam Tartarus untuk ditahan sampai penghakiman. Itulah saudara-saudara bunyi dari 2 Petrus 2 ayat 4. Saya bacakan sekali lagi, sebab jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang telah berdosa, sebaliknya dia telah menyerahkan ke dalam belenggu kegelapan dengan melemparkannya ke dalam Tartarus untuk ditahan sampai penghakiman. Itulah bunyi dari 2 Petrus 2 ayat 4. Jadi saudara-saudara, malaikat juga itu melakukan dosa seperti manusia melakukan dosa. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom alaikum, damai sejahtera. Apakah malaikat bisa juga melakukan dosa? Saudara-saudara umat Nasrani, Kristen dan Katolik dimanapun berada saat ini, di sini saya mau memberitahukan bahwa malaikat itu bisa juga melakukan dosa. Bukan hanya manusia yang dapat melakukan dosa, tetapi malaikat juga itu bisa atau dapat melakukan dosa. Dan saudara-saudara, Lucifer telah diusir dari sorga karena melakukan dosa, melakukan kesalahan, karena kesombongannya mau menyamai atau menyaingi Tuhan kita Bapa Yahweh, sehingga Lucifer diusir dari sorga. Dan saudara-saudara, malaikat itu dapat berbuat dosa atau melakukan dosa itu dapat kita baca di 2 Petrus 2 ayat 4. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Shalom alaikum, damai sejahtera. Bisakah malaikat melakukan dosa? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, di sini saya mau memberitahukan bahwa malaikat itu bisa atau dapat juga melakukan dosa. Jadi bukan manusia saja yang dapat melakukan dosa, tetapi malaikat juga itu bisa atau dapat melakukan dosa. Dan saudara-saudara, Lucifer itu diusir dari sorga karena melakukan dosa, melakukan kesalahan dengan ingin menyaingi, menyamai, bahkan menyaingi Tuhan kita Bapa Yahweh, sehingga Bapa Yahweh itu marah dan Lucifer itu diusir dari sorga. Dan malaikat itu bisa berbuat dosa dapat kita baca di 2 Petrus 2 ayat 4. Sekian, sampai jumpa. Bapa Yahweh memberkati. Shalom alaikum, damai sejahtera. Bunyi 1 Petrus 1 ayat 12. Bunyi 1 Petrus 1 ayat 12 berbunyi, kepada mereka hal itu sudah disingkapkan, bahwa bukan lagi diri mereka sendiri, melainkan bagi kita mereka melayani hal-hal yang sama yang sekarang diberitahukan kepada kamu melalui mereka, yang telah diutus dari sorga, yang terhadap hal-hal itu
para malaikat berhasrat untuk mengetahuinya. Jadi saudara-saudara, di ayat ini, di ayat 1 Petrus 1 ayat 12 mengatakan bahwa malaikat itu tidak maha tahu. Dan saudara-saudara, meskipun malaikat itu bisa menyamar seperti manusia juga, tetapi malaikat itu tidak maha tahu. Dan yang maha tahu itu hanya Tuhan kita, Bapa Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik surga atau Samayem. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati.